Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Yutami, saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung, program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku konsumen, yang dimana saya juga memberikan contoh kasus di dalamnya. Perilaku konsumen merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu bisnis. Dengan memahami perilaku konsumen, bisnis dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan menyesuaikannya. Selain itu, analisis perilaku konsumen juga memiliki banyak manfaat bagi bisnis tersebut. Contohnya, seperti mengurangi resiko bisnis dan meningkatkan strategi pemasaran. Ini termasuk tentang bagaimana emosi, sikap, dan preferensi mereka dapat mempengaruhi perilaku pembelian. Terus, kenapa sih perilaku konsumen ini penting di dalam sebuah bisnis? Karena dapat membantu tim pemasaran memahami hal apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan lengkap mengenai perilaku konsumen di video ini ya. Yang pertama ada definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah kebiasaan individu, kelompok, atau organisasi yang terkait dengan aktivitas pembelian, penggunaan, dan pembuangan barang serta jasa. Selain itu, dengan memahami bagaimana konsumen saat memutuskan suatu produk, bisnis dapat mengisi kekurangan pasar dan mengidentifikasi produk apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Mempelajari perilaku konsumen juga dapat membantu tim marketer untuk memutuskan bagaimana cara menyajikan produk mereka agar dapat menghasilkan dampak yang maksimal kepada konsumen. Sebelum kita masuk ke kasus, teman-teman juga harus mengetahui beberapa jenis perilaku konsumen di dalam bisnis. Biasanya itu ada 4 jenis di dalam bisnis, diantaranya yaitu yang pertama ada complex buying behavior. Jenis perilaku yang pertama ini perilaku pembelian yang kompleks. Jenis perilaku ini biasanya kita temui ketika konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Biasanya konsumen itu akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum akhirnya membuat keputusan. Misalnya seperti membeli rumah atau mobil yang memiliki nilai tinggi. Dan yang kedua ada dissonance reducing buying behavior. Perilaku ini biasanya dilakukan konsumen saat mengalami kesulitan dalam menentukan perbedaan antar merek dan khawatir mereka akan menyesali pilihan mereka nantinya. Contohnya, ketika kalian memutuskan untuk membeli mesin cuci berdasarkan harga dan kenyamanan, namun setelah pembelian kalian meminta konfirmasi dari orang lain apakah kalian telah membuat pilihan yang tepat atau tidak. Ketiga, ada jenis perilaku konsumen habitual buying behavior. Perilaku pembelian kebiasaan biasanya dicirikan oleh fakta bahwa konsumen memiliki keterlibatan yang sangat sedikit dalam kategori produk atau merek. Di sini konsumen akan menunjukkan pola kebiasaannya dan bukan loyalitas merek yang kuat. Misalnya, seperti kalian disuruh oleh orang tua untuk membeli sabun cuci piring. Kalian tidak membeli berdasarkan kesukaan kalian terhadap merek atau produk, tetapi atas dasar kebiasaan menggunakan produk A di rumah kalian. Lalu yang terakhir ada variety seeking behavior. Dalam situasi ini, konsumen biasanya membeli produk yang berbeda bukan didasarkan pada alasan mereka tidak puas dengan yang sebelumnya, tapi karena mereka mencari versi terbaru. Misalnya, ketika kalian membeli lilin aromaterapi, mungkin kalian akan memilih untuk mencoba berbagai merek baru untuk mengetahui mana yang memiliki wangi lebih kuat dan sesuai dengan preferensi. Langsung saja kita masuk ke kasus ya. Dilansir dari situs Market Business News, sebelum membeli dan menggunakan barang, konsumen akan mempertimbangkan barang atau jasa apa sajakah yang mereka butuhkan saat itu. Contohnya, konsumen A mengetahui bahwa dirinya memerlukan pakaian kerja. Setelah itu, ia akan mencari merek pakaian kerja yang berkualitas baik, tetapi harganya terjangkau. Kemudian si A akan memutuskan merek apa dan berapa banyak pakaian yang akan dibelinya. Setelah itu, terjadilah proses pembelian. Jadi tahapan perilaku konsumen tidak berhenti sampai di situ karena masih ada proses selanjutnya, yaitu evaluasi pasca pembelian. Setelah si A mencoba dan menilai merek pakaian kerja tersebut, ia akan memutuskan langkah selanjutnya dari pembelian itu, yaitu apakah mengulang atau tidak akan membeli produk yang merek yang sama. Jadi itu contoh kasus perilaku konsumen yang saya berikan. Sebenarnya ada beberapa contoh lagi di dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya seperti mencari informasi barang atau jasa melalui internet,
mencari informasi secara langsung, menggunakan fasilitas kartu kredit atau debit saat membeli produk, kemudian mencari tahu terkait pengalaman orang lain ketika menggunakan produk. Jadi intinya perilaku konsumen ini sangat penting karena menjadi kunci rahasia untuk menjangkau dan melibatkan konsumen serta mengubah mereka menjadi pembeli yang setia. Segitu dulu pembahasan kita mengenai perilaku konsumen di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.